Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala macam karunia dan kenikmatan kepada kita semua, Bapak-bapak semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan semoga semuanya yang hadir pada maghrib ini diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan beramal soleh dan diperbaiki terus amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam terus kita minta kepada Allah agar dilimpahkan kepada penutup para nabi dan rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang baik selalu kita panjatkan kepada Allah teruntuk keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in. Kita melanjutkan kajian adab, ya, Bapak-bapak sekalian, teman-teman, ma'asyiral yakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji bersama bahwa adab dan akhlak yang buruk kepada manusia bisa memakan, ya, amalan-amalan soleh kita. Yakni ketika adab kita, akhlak kita buruk kepada manusia, pada hari kiamat kita menjadi orang yang muflis, bangkrut. Amal-amal solehnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Dan di dalam hadis yang telah kita bahas, orang yang seperti itu pada akhirnya dimasukkan ke neraka. Itu akhlak buruk kepada manusia, ya. Lalu bagaimana kalau yang buruk akhlak dan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka beliau yang penulis di sini Syekh Al-Allamah Abdullah bin Umar Al-Bakri rahimahullah wa iyyahu, ketika beliau menulis kitab Al-Adab Was-Suluk, pertama kali yang beliau bahas adalah Al-Adabu ma'allah, adab-adab kepada Allah. Ya, adab-adab kepada Allah. Bisa masuk. Ya. Nah, kata beliau, inna min awjabil wajibati at-ta'adduba ma'allahil mutafaddil bin ni'amil lati la tuhsa. Sesungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib ditunaikan oleh seseorang hamba Allah adalah at-ta'adduba. Dia harus beradab kepada Allah yang telah memberikan dia segala macam karunia dan kenikmatan yang tidak akan pernah bisa dihitung. Ya. Wa min madhahiril adabi ma'allah, kata beliau, di antara
bentuk-bentuk adab seorang hamba kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya adalah yang pertama adalah al-iman bihi wa tauhiduhu wa adamu syirki bihi. Adab yang pertama yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya serta tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya, ini adab yang pertama. Jadi kita berarti bapak-bapak, teman-teman wajib untuk mempelajari ilmu yang paling penting, ya, yaitu ilmu tentang keimanan, tentang akidah yang sahihah, tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah sebagaimana mestinya, ya. Dan kita harus mengetahui apa saja bentuk kesyirikan, ya. Di antara yang perlu sangat kita perhatikan, bapak-bapak, teman-teman, azan yang Allah, Nabi Muhammad SAW, sama-sama kita ketahui bahwa beliau itu dalam fase Makkah, beliau mendakwahkan tauhid selama kurang lebih 13 tahun, ya, karena memang tugas utama beliau dan seluruh para nabi dan rasul adalah membasmi segala bentuk kesyirikan agar tegak, ya, apa yang menjadi lawannya, yaitu tauhid kepada Allah, ya. 13 tahun beliau mengajarkan tauhid kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Kemudian datang perintah hijrah ke Mekah, ke Madinah, ya Pak, ya. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah mati-matian, ya, Rasulullah diboikot, ya, sampai makan, ya, daun-daunan, mau dibunuh, dikejar-kejar oleh kaum muslimin, ya, ingin dibunuh. Kemudian singkat cerita, turun perintah hijrah ke Madinah. Yang menarik, di antara ayat yang Allah turunkan pada fase Madinah adalah, ya, ayat ke-19, ya, atau 18, saya lupa, dalam surah Muhammad, surah yang diberi nama dengan nama beliau yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kalau diterjemahkan, Pak, biasanya cuma diterjemahin apa, Pak? Fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Padahal di situ kalau secara bahasa Arabnya sangat kuat, ya. Kita sepakati bahwa gaya bahasa balaghah, bahasa Arab Al-Quran itu tidak ada yang menandinginya. Di ayat tersebut Allah pakai kata fa'lam, berilmulah engkau wahai Rasul. Di sini pakai kata kerja perintah, fa'lam, berilmulah engkau wahai Rasul. Khitab yang pertama kepada Rasulullah, ya, titah yang Allah turunkan pertama kepada Rasulullah SAW. Fa'lam, berilmulah engkau wahai Rasul, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itu tafsiran yang benar, ya, untuk terjemahan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak, harus ada dengan haknya, Pak, kecuali Allah, ya.
apa namanya, kalau secara zahir saja, oh selama ini memang nggak pakai ilmu, padahal kan tidak ya. Tentu Nabi adalah orang yang paling berilmu tentang tauhid, tapi di sini Rasulullah diperintahkan lagi, fa'lam, berilmulah engkau. Ya, jadi teruslah ilmui ya, atau kita bisa manai begitu ya. Teruslah engkau ilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang menciptakan, memiliki, mengatur ya alam semesta ini tanpa ada sekutu baginya, dan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Ya. Nah ini kata para ulama, ini peringatan yang sangat tegas bagi orang-orang yang mungkin dia meremehkan ilmu yang satu ini. Ya, ilmu tentang apa? Tauhid. Ini peringatan keras, tegas bagi orang yang meremehkan ilmu ini. Kan ada sebagai orang Pak ya, yang kita temui Pak di lapangannya, kami sebagai dai itu kadang temui, kita ajak dia, kita ngaji, belajar mendalami ilmu tauhid. Ya lalu dengan entengnya dia jawab, wah saya udah paham itu, saya udah tamat itu. Padahal ketika ditanya banyak nggak tahu. Ketika ditanya tentang tauhid banyak nggak tahu. Gitu. Ada berapa tafsiran la ilaha illallah yang tersebar di kalangan kaum muslimin di akhir zaman? Ada berapa? Kemudian hanya satu yang benar dari tafsiran itu, yang mana yang benar? Gak bisa jawab. Karena la ilaha illallah itu banyak tafsirannya Pak yang tersebar pada saat ini. Ya, orang-orang liberal batiniyah, kalau itu batiniyah sebutannya kalau bahasa Arab, mereka menafsirkan la ilaha illallah itu dengan la ma'buda illallah. Tidak ada satupun yang disembah melainkan adalah Allah. Ini tafsiran orang liberal. Kalau secara bahasa Indonesia sekilas kita dengar oke-oke aja Pak. Iya Pak. Tidak ada satupun yang disembah melainkan adalah Allah. Kelihatannya oke-oke aja. Padahal ada maksud yang sangat menyimpang, merusak. Maksudnya apa? Menurut mereka, kenapa tafsirannya mesti seperti ini? Jadi kata mereka la ma'buda, tanpa ada kata hak itu tidak ada satupun yang disembah melainkan adalah Allah. Jadi semua agama itu sebenarnya hakikatnya menyembah Allah. Nanti larinya ke situ. Jadi semua ajaran agama itu sebenarnya kalau ditanya kalian nyembah apa? Nyembah yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu kalau dalam Islam sebutannya Allah. Ya, nah ini mohon maaf, ini agak berat Pak ya, mungkin materinya agak berat. Kalau bisa jangan nyender, jangan tidur kecuali kalau musuh. Ayo. Nah, atau nyender, jangan ngantuk. Ya. Jadi ada maksud di balik itu Pak. Jadi semua agama itu sebenarnya mau menyembah Allah gitu. Ya, hakikatnya apapun agamanya, apapun ajarannya sebenarnya menyembah Allah. Ya, baik. Adapun orang-orang yang lainnya, kaum musyrikin zaman Nabi menafsirkan ya kalimat tauhid menurut mereka adalah la khaliqa illallah. Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Ini tafsiran sebagian. Gitu. Ya, tapi tidak lengkap. Begitu. Ada lagi tafsiran orang kebatinan, Pak. Ahli kebatinan, ya. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan laisa thamma
illallah. Tidak ada sesuatu pun melainkan itu adalah Allah. Nah ini model-model apa kalau yang kita kenal dengan ajaran manunggaling kawula Gusti. Bahasa Jawanya gitu kalau nggak salah. Manunggaling kawula Gusti, bersatunya Allah dengan hamba. Kok bisa ya? Maka jawabnya karena dia menafsirkan la ilaha illallah itu dengan laisa tsarra illallah. Tidak ada satupun yang ada di alam ini melainkan adalah Allah. Gitu. Ya, makanya ajarannya begitu. Bahkan ada nyanyian yang terkenal Pak. Itu lagunya hit itu. Di Indonesia itu ada nama bandnya namanya Berhala, band Berhala. Saya presetin nama bandnya Berhala. Itu dia tulis lagu Pak. Itu ajaran manunggaling kawula Gusti Pak. Mungkin pernah dengar lagunya. Suka diputar di mall-mall. Ya kita kan di akhir zaman suka ke mall Pak ya. Ya. Mungkin pernah dengar bapak-bapak. Dengan tanganmu aku memegang, dengan matamu aku memandang, dengan kakimu aku berjalan. Itu pakai band. Nama bandnya Berhala 19. Saya presetin. Itu maksudnya liriknya itu Pak, itu manunggaling kawula Gusti Pak. Dengan matamu aku memandang, dengan matamu ya Allah aku memandang. Sekilas kalau orang awam akan ngerti maksudnya apa. Tapi itu diambil dari kitab manunggaling kawula Gusti, Wahdatul Wujud, ajaran Wahdatul Wujud. Kaum hululiyah namanya, kata para ulama disebut kaum hululiyah. Keyakinan bahwa Allah itu berada di mana saja. Kita ini melihat dengan mata Allah. Kita memegang dengan tangan Allah. Makanya ada ayatnya kata mereka gitu, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ya. Tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, walakin Allah rama. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Tuh orang sesat pakai dalil itu Pak. Orang sesat juga pakai ayat Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramaita. Kayak gitu saja ayatnya. Wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar idh ramaita, tatkala kamu melempar, walakin Allah rama. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Tuh, Allah yang melempar. Jadi kita melempar, Allah yang melempar, Allah yang bilang kata dia. Jadi dengan tangan siapa kita melempar? Nah, gitu Pak, kata mereka gitu, menurut mereka gitu. Ya, mereka memaknainya dengan hakikat. Padahal itu majaz. Padahal itu apa? Majaz. Makanya bahasa Arab itu ada yang namanya hakikat, ada majaz. Nah, boleh kita ngerti. Kalau nggak ngerti kita kacau balau. Tauhidnya rusak. Adabnya kepada Allah pasti naudzubillah rusak. Ya. Nah itu kaum hululiyah memaknai la ilaha illallah dengan laisa tsamma illallah. Ya. Ada lagi yang namanya kaum Khawarij Pak. Ini kelompok sesat yang sudah lahir sejak bibitnya sudah lahir sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Dzul Khuwaisirah.
Gedekotnya Khawarij, orang itu botak licin, jenggotnya panjang banget. Ya, mohon maaf, biasanya jidatnya hitam, biasanya. Bukan saya mencela jidat hitam, enggak ya? Jangan salah paham Pak ya. Ini ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya itu selalu pelontos, Pak. Di antara ciri orang Khawarij itu selalu botak licin. Jenggotnya panjang, nggak pernah dicukur. Ya walaupun lebih dari segenggam itu mereka nggak mau cukur biasanya. Ya, dan jidatnya itu biasanya hitam. Saking banyaknya sujud, karena memang Rasulullah pernah mensifatkan kaum ini dengan sholatnya hebat banget. Tapi mereka itu keluar dari agama. Sebagaimana anak panah menembus sasarannya tidak nancep. Jadi ini sasaran nggak nancep tapi tembus. Jadi mereka tidak bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Khawarij. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah siapa saja yang melakukan dosa besar adalah kafir musyrik. Kok bisa? Gitu. Mungkin kita selama ini bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang Khawarij, aliran Khawarij itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar? Kok bisa? Maka jawabannya dari basicnya saja sudah keliru. Bagaimana basic mereka? Ketika menafsirkan la ilaha illallah, mereka menafsirkannya dengan la hakima illallah atau la hakimiyata illallah. Tidak ada satupun hakim yang boleh menentukan hukum, memutuskan hukum kecuali Allah. Itu Pak. Memang masuk di dalam tauhid, masuk memang, cuma menafsirkan la ilaha illallah dengan sebatas itu atau khusus untuk itu menyimpang kata para ulama. Ya. Makanya orang Khawarij itu Pak mengkafirkan siapapun pemerintah yang tidak menggunakan sistem khilafah. Kafir semua. Gitu. Ya. Pokoknya harus khilafah seperti Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar. Bahkan mereka Utsman dan Ali sudah dianggap menyimpang oleh mereka. Gitu. Saya salah. Ya. Nah ini Khawarij. Pokoknya semua negara yang tidak memakai khilafah, menolak khilafah, tidak mau bersatu di satu khilafah, itu semuanya kafir. Awal kan belum lama ISIS. Ya. Yang pimpinannya itu Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya. Islamic State singkatan? Iya. Suriah ya. Tapi bukan yang sekarang berkuasa ya. Syekh Ahmad Sarraj, bukan, beda lagi. Ya, itu bukan ISIS bukan. Kalau ISIS beda sendiri. Kalau kita tidak membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi, mereka bilang apa? Kita apa? Kafir. Saya ketemu Pak anak muda Pak di Masjid Anur, jadi Bening 2. Masuk pengaruh itu ke orang ini. Anak muda Pak. Biasanya anak yang kena itu anak muda. Pemahaman seperti yang semangat agamanya lebih tingginya, itu gampang dicuci otak mereka. Terpengaruh sama sepupunya orang ISIS. Ya. Dia meyakini begitu.
Padahal kalau ditanya nggak ngerti apa-apa. Itu baru khilafah, dia bilang itu baru khilafah. ISIS itu khilafah, bukan kerajaan, bukan republik, bukan apalagi macam-macam ya. Itu baru Islam. Kalau kerajaan, republik itu kafir semua, itu sistem kafir semua. Kata mereka. Padahal kalau kita tanya dia nggak tahu. Ya contoh dari Rasulullah ke Abu Bakar sistemnya gimana? Dari Rasulullah ke Abu Bakar jadi pemimpin kaum muslimin sistemnya gimana? Ya, lewat apa? Ya, ahlul hali wal mu'taqad. Ya, itu yang menunjuk Abu Bakar itu para tokoh besar agama dari kaum-kaum kabilah-kabilah. Jadi yang menunjuk itu para tokohnya, para tokoh agama. Enggak semuanya ikut-ikutan kan? Maka mereka menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, dari Abu Bakar ke Umar gimana Pak sistemnya Pak? Ini dibahas di kitab-kitab akidah. Dari Abu Bakar ke Umar sistemnya gimana Pak? Langsung tunjuk. Abu Bakar berkata, ya, apabila saya meninggal, wafat, maka khalifah yang menjadi pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Modal tunjuk langsung. Kalau zaman sekarang modal apa? Hah? Bukan. Enggak. Yang kalau modelnya Abu Bakar ke Umar itu zaman sekarang disebutnya apa? Langsung tunjuk orang. Hah? Hah? Oh bukan diktator. Monarki. Kalau bisa disebut monarki ya? Ya, Pak Mas Rudi gimana? Pas. Monarki Pak ya? Atau sistem model kerajaan ya? Bisa dibilang model kerajaan ya? Bisa ya? Oke, bisa. Ada nggak sahabat yang protes Pak? Nggak ada kan? Berarti keluar hukum apa? Keluar hukum apa? Ijma'. Keluar hukum apa Pak? Ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kesepakatan para sahabat. Sistem seperti itu diakui dalam agama kita. Karena Nabi bilang kan, majtama'at ummati 'ala dhalalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kita sebut biasanya apa? Ijma', sepakat para sahabat. Abu Bakar langsung muncul itu, gak ada yang protes. Oh gak bisa gitu Bu, Abu Bakar gak bisa gitu, kita pilih dong, kita voting dong. Enak aja gitu. Kan banyak nih tokoh-tokoh, orang-orang alim, orang besar banyak, gak bisa langsung muncul Umar gitu dong. Kita voting lah, adakan pemilihan lah. Gak ada tuh. Bahkan cara seperti ini Pak, cara seperti ini minim biaya Pak ya. Ya nggak Pak? Itu nggak ada lagi tukar yang main-main di apa ya Bapak Sekali macam-macam Pak ya. Ini Pak, itulah ajaran Islam mudah. Inna din yusru ya. Inna din yusru, agama itu mudah. Dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan, Umar menunjuk 6 tokoh yang disebut Ahlus Syura, Majelis Syura. 6 tokoh. 6 tokoh di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat besar. Termasuk di antara 6 ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk. Ya, Talha bin Ubaidillah masuk. Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu.
Jadi yang milih itu 6 orang itu aja Pak. Sahabat ada puluhan ribu kan, mau saya ikut-ikutan. Yang milih cuma 6 tokoh besar saja. Ya, singkat cerita, sepeninggal Umar itu ditusuk lagi sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang sangat diagungkan kuburannya di negeri Irak oleh orang-orang Syiah waktu itu. Ya, Umar meninggal kan, akhirnya meninggal. Nah itu beliau sebelum itu udah nunjuk, sebelum meninggal tuh udah nunjuk 6 orang tadi untuk memilih pemimpin setelah beliau. Maka sepakat 6 orang ini menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk yang membaiat Utsman bin Affan. Ini model apa namanya? Menunjuk sebagian orang tokoh-tokoh saja, tokoh-tokoh agama ya, bukan tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh sembarangan, bukan. Benar-benar ahli agama. Jadi yang menunjuk itu ulama, yang menunjuk pemimpin itu ulama. Gimana dengan zaman dulu kan yang menunjuk kiai-kiai, bukan sekarang ya? Yang menunjuk siapa? Ketua umum kiai, bukan kiai. Oh sekarang dulu gitu. Ya, sekarang. Kalau sekarang yang menunjuk orang awam. Urusnya. Urusnya. Iya. Sama. Oh iya. Saya nggak tahu. Iya. Makasih Pak Ketua. Ya. Jadi siapa bilang? Udah singkat cerita, Ali bin Abi Thalib ya itu dibayar oleh ahlul hal wal makan juga ya, para ulama juga dari kalangan tokoh-tokoh besar sana. Kemudian terjadi perselisihan kan. Kemudian singkat cerita akhirnya sahabat yang mulia Sayyidina Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan secara mutlak kepada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Gitu. Ya, sehingga kaum muslimin waktu itu bersatu kembali. Singkat ceritanya kan gitu Pak ya. Nah, sejak Muawiyah seterusnya model apa Pak? Model apa? Kerajaan. Begitu Muawiyah mau meninggal, beliau menunjuk siapa? Anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Modelnya Abu Bakar. Tapi bedanya Abu Bakar karena memang alim besar, ya, orang yang hatinya kata Nabi paling bersih, yang seandainya seluruh umat ini keimanannya ditimbang, diletakkan di satu daun timbangan, kemudian keimanannya Abu Bakar diletakkan di daun timbangan yang satunya, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Abu Bakar menunjuk orang yang memang paling pantas, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Muawiyah, beliau menunjuk anaknya. Bukan kami mencela, tidak, karena kita nggak boleh mencela sedikit pun para sahabat. Karena Nabi bilang, la tasubbu ashabi, kata Nabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Muawiyah sahabat bukan Pak? Muawiyah sahabat bukan? Sahabat manusia biasa, bisa salah. Tapi kata para ulama, kebaikannya jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Walaupun beliau salah ketika tidak mentaati Ali bin Abi Thalib yang diangkat menjadi khalifah, akhirnya terjadi perang. Allah ingin, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan bahwa mereka itu manusia tidak maksud, ya. Dan akhirnya pun Allah menyatukan para sahabat dengan sebab cucu Nabi yang mulia yang tercinta Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Berarti Muawiyah modelnya sesuai syariatnya. Sesuai Pak, nggak boleh ragu gitu Pak. Sahabat Nabi
Gak ada sahabat-sahabat yang protes. Sahabat masih banyak yang hidup, tidak ada yang protes. Muawiyah menunjuk anaknya, tidak ada satupun sahabat Nabi yang protes. Nanti Muawiyah gimana sih? Yang anaknya ini jelas. Itu Anas bin Malik masih hidup, sahabat Nabi Anas bin Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masih hidup, itu masih hidup. Kenapa kita tunjuk anak ente? Gak ada dia protes-protes gitu. Gitu Pak. Berarti ijma, kesepakatan para sahabat. Ini anak muda Pak, anak-anak muda zaman sekarang Pak, sangat jarang yang mengerti masalah ini. Makanya ada aliran sesat langsung keluar masalah, oh kita harus baiat macam-macam. Gitu. Kita ini harus khilafah. Kalau nggak khilafah nggak baiat, kafir, nggak sah keislamannya, nggak sah. Banyak modelnya di Indonesia ini. Banyak tidak Pak? Banyak. Mau kita sebutin? Tadi ISIS, ya kan? ISIS. Apalagi NII, Negara Islam Indonesia. Itu ADRT-nya kacau. Bapak ibunya tidak mau baiat sama pemimpin NII, kafir, halal hartanya. Makanya ditipu tuh bapak ibunya, diambilin duitnya untuk disekolahkan ke Negara Islam Indonesia menurut mereka. LDII. Kita punya jamaah banyak dulu di di Masjid Mutmainnah Maya Persada, itu banyak ex LDI ngaji kitab tauhid sama kita. Pada tobat ketika kita jelaskan yang benar itu mereka ngomong begitu ya, baru tahu ya. Itu banyak korbannya anak-anak muda, banyak banget. Ya, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin seluruhnya. Allahumma amin. Baik, itu tafsiran la ilaha illallah model Khawarij. La hakima illallah. Ya. Nah, tafsiran orang musyrik zaman Nabi la rabba wa la khaliqa illallah. Tidak ada Rabb dan pencipta kecuali Allah. Itu tafsiran orang musyrik zaman Rasulullah. Makanya kan Allah berulang-ulang di Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir musyrik, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab, Allah yang menciptakan itu semua. Itu berkali-kali Allah mengatakan tentang orang musyrik, orang kafir di zaman Nabi. Ya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Ya. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan wahai Muhammad, siapa Rabbnya langit-langit yang 7? Rabbnya bumi, pencipta, pemilik mengatur langit dan bumi. Jika kalian berilmu, mereka akan menjawab, saya quluna lillah, itu semua milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasul, kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian tidak bertauhid? Jadi di antara makna takwa dalam Al-Quran bertauhid. Afala tattaqun. Berarti orang yang tidak bertauhid itu tidak bertakwa. Ya, nah. Dan sebenarnya kalau tauhidnya bagus, ya semuanya bagus kok. Ya, kalau tauhidnya seorang itu bagus, semuanya bagus. Kalau rusak, semua amalannya rusak, semua keyakinannya rusak, lisannya rusak, amalan tubuhnya, anggota tubuhnya pun rusak. Jauh dari sifat amanah, jauh dari kejujuran, bahkan sangat
dekat dengan khianat dan seterusnya. Ya, jadi kalau adabnya kepada Allah buruk, pasti adabnya terhadap yang lainnya buruk, walaupun secara zahir nampaknya bagus, baik. Ya, waliyadzubillah. Ya. Baik. Jadi yang berapa sekarang? Gitu ya. Zuhur jam berapa? Zuhur. Bisa jam berapa? Jam 9. Baik. Nah, jadi ini adab yang pertama, kita harus beriman, bertauhid dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi ilmu ini tetap harus kita dalami terus, jangan pernah anggap remeh. Dengan tujuan apa? Niatnya apa? Perlu kita tanamkan dalam hati kita ketika kita mendalami ilmu tauhid. Niatnya apa? Niatnya agar ya mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat yang mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, yaitu orang-orang yang tidak bertauhid dengan benar. Ya. Maka sekali lagi jangan pernah kita meremehkan ilmu ini. Ya, niatnya apa? Agar kita termasuk ya dalam golongan orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Kemudian dengan sebab itu Allah mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Ya, itu tujuannya. Kita terus belajar kitab tauhid. Terus terang sampai saat ini Pak, sudah 20 tahun lebih saya tetap belajar tauhid dan tetap menyampaikan. Dan mudah-mudahan sampai Allah wafatkan demikian keadaan. Allahumma amin. Dalam permohonan. Ini ilmu yang paling penting. Ya, bahkan banyak orang itu nggak ngerti mana syirik, ya, mana tauhid itu nggak bisa jawab biasanya. Bahkan yang sudah ngaji kitab tauhid aja banyak yang nggak ngerti. Contoh terakhir Pak, cinta kepada Allah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jenisnya berarti cintanya jenis ibadah. Pertanyaannya, kapan cinta kepada selain Allah hukumnya jadi syirik, baik yang besar maupun yang kecil? Kapan? Beserta contohnya. Rata-rata nggak bisa jawab. Rata-rata tidak bisa jawab. Ya. Lalu bagaimana kita meremehkan ilmu ini? Ya. Pada ilmu ini paling penting. Kita harus tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin tanya jawabnya pada azan ya. Ya, pada azan ya. Tanya jawabnya. Ayo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, silakan kalau Bapak kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan istilah la ilaha illallah. Tadi kan disampaikan bahwa ada 8 saja. Artinya yang benar bisa kita yakini supaya kita menjadi orang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi di antara ya tadi saya jelasin yang keliru semua ya. Iya. Yang benar Pak, tafsir la ilaha illallah ini ulama ya. Dari para ulama kita, tafsiran la ilaha illallah yang benar adalah cuma satu. La ma'budu bihaqqin illallahu, atau la ma'budu haqqun illallahu.
ada qaid bihaqqin atau haqqun. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah secara hak kecuali Allah. Jadi harus dengan hak, dengan kebenaran. Jadi Allah sendiri yang tentuin bagaimana caranya menyembah Allah, apa saja yang harus diyakini terhadap Allah, ya, bagaimana mentauhidkan Allah, itu semuanya Allah yang tentuin. Jadi poinnya, ikatannya ada dalam kalimat haqqun. La ma'buda bihaqqin al haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Adapun tafsiran yang la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ini tafsiran yang batil kata para ulama. Kenapa? Karena ada maksud tadi, ya, disembah dengan cara yang batil itu tetap Allah. Orang Nasrani dibaca apa Pak kalau ditanya? Orang Yahudi kalau ditanya, kamu dibaca apa orang Yahudi? Kami nyembah Allah. Lagi. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu menafsirkan dengan tadi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan hak kecuali Allah. Ya. Nah, ya, baik, jadi kalau ada definisi, sekarang kalau ada mengatakan tidak harus kayak walaupun salah, kan praktiknya itu. Ya itu secara bahasa Pak, terjemahan kan ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan itu terjemahan ya. Kita boleh kan baca terjemahan, kita pahami sendiri. Nggak boleh toh. Kalau yang secara disiplin ilmu itu harus didalami, nggak boleh. Kecuali yang ringan-ringan, muhkam, secara qat'i, jangan dekati zina, jelas kan? Jelas. Kita bisa pahami. Jangan minum khamr, jangan makan babi, jangan berjudi, itu qat'i ya. Itu mudah gitu. Tapi ada ayat-ayat yang kita tidak mungkin untuk menafsirkannya, untuk kemudian memahaminya sendiri. Tapi harus dengan petunjuk yang membawanya itu Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut, para salaf kita, radhiyallahu anhum. Itu Pak. Kalau ditambah misalnya tidak ada Tuhan yang berarti sebab Allah salah lagi. Tidak berarti sebab tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu terjemahan paling pas secara pendekatan bahasa Indonesia, paling pas. Ya, kecuali Allah. Tapi sebenarnya dihakin itu sulit, tidak cukup dengan begitu. Jadi dihakin secara hak, ya, kecuali Allah saja. Jadi nyembah Allah itu memang ya harus dengan cara yang Allah yang mau, gitu juga. Itu termasuk di situ ke dalamnya. Agamanya pun harus dengan agama yang Allah ridhoi. Jadi nggak boleh, tidak ada satupun yang disembah kecuali adalah Allah. Ya orang Nasrani itu nyembah Allah juga. Nah ini kan model liberal kan. Yang penting baik gitu. Yang penting perilakunya baik gitu. Tata keramanya baik, sopan santunnya baik, adabnya baik. Ya itu menurut manusia. Akhirnya di situ mereka menyimpang lagi. Karena ada maksud lain dalam penafsiran mereka itu. Wallahu a'lam. Ya, udah 13 detik. Saya kira cukup Pak ya. Kalau ada yang masih mau tanya, mungkin pada Isya aja insyaallah taala. Barakallahu lakum fi ma'afakum min kulli khair. Allahumma amin ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa kita dan dosa ibu bapak kita, yang muslim-muslim dan seluruh kaum mukminin mukminat. Dan kita berdoa kepada Allah agar menyatukan para pejuang di negeri Syam yang penuh berkah, ya, di Suriah, Palestina, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka dan memberikan mereka